Sahabat keramat wali, coba kalian bayangin, seorang raja agung disayangi rakyat dan dihormati lawan. Tapi suatu hari, dia menghilang, benar-benar hilang. Gak ada jasad, gak ada makam, gak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi anehnya, sampai sekarang, banyak orang masih bersumpah kalau mereka merasakan kehadirannya. Ada yang bilang dia berubah jadi harimau putih penjaga hutan. Ada juga yang percaya dia moksa, yaitu lenyap bersama alam karena terlalu suci untuk mati. Tapi, apa benar sesuci itu? Apa nggak ada sisi gelapnya? Nah, hari ini kita bakal selami misteri yang udah hidup selama ratusan tahun. Kisah tentang kutukan, cinta yang terlarang, dan hilangnya sang raja yang nggak pernah kembali. Ini adalah cerita Prabu Siliwangi. Sahabat keramat wali, dulu banget di tanah Sunda yang sejuk dan penuh hutan, berdirilah sebuah kerajaan besar, namanya Pajajaran. Dan di sanalah lahir seorang raja yang namanya gak bakal pernah dilupain rakyatnya, yaitu Prabu Siliwangi. Dia bukan raja biasa, keturunan raja besar dari Galuh dan Sunda. Lahir dari darah mulia, dibesarkan untuk memimpin. Tapi yang bikin dia dicintai bukan cuma karena darahnya, tapi karena cara dia memimpin. Rakyat kala itu bilang kalau Prabu Siliwangi itu adil, bijaksana, dan dekat sama alam. Jadi dia itu peduli banget sama alam ya. Nah, dia pun ngelarang penebangan liar. Dia menghormati para petapa. Dia dekat sama rakyat kecil. Sampai-sampai ada yang percaya dia bukan cuma manusia, tapi titisan dewa. Tapi sahabat, di balik semua kemegahan itu, ada satu bagian hidupnya yang selalu dibisikin orang. Gak semua orang berani bahas. Sebuah cinta terlarang dan keputusan yang katanya mengundang kutukan. Seperti yang udah kemarin kita bahas, Prabu Siliwangi jatuh cinta pada Ratu Subang Larang, seorang wanita bangsawan, muridnya Syekh Kuro itu. Tapi dia bukan sembarang wanita, dia pemeluk Islam yang taat. Di saat Pajajaran masih berdiri teguh di bawah ajaran Sunda Wiwitan dan Buddha. Nah, banyak penasehat kerajaan menolaknya. Banyak pendeta bilang ini akan bawa bencana. Tapi Prabu nggak peduli. Dia tetap nikahin Subang Larang. Dan dari situlah segala yang indah mulai retak. Setelah beberapa tahun, Prabu Siliwangi menghilang. Gak ada tanda perlawanan, gak ada suara perang. Dia pergi dan gak pernah kembali. Rakyat nyari kan? Para kesatria nyusul. Tapi hutan dan gunung cuma kasih satu jawaban, hening. Dan di titik itulah semuanya berubah. Dari kisah cinta jadi kisah kutukan. Dari seorang raja jadi legenda tanpa akhir. Nah, hari itu langit mendung, angin di sekitar hutan larang, wangi terasa ganjil. Prabu Siliwangi berjalan sendirian masuk ke wilayah hutan itu, tanpa pengawal, tanpa kabar. Nah, beberapa hari sebelumnya dia terlihat gelisah. Banyak yang bilang matanya sering memandang jauh, seolah dengan bisikan dari semesta. Nah, sedangkan Ratu Subang Larang sudah lebih dulu mengasingkan diri. Perbedaan keyakinan mereka jadi terlalu besar, yaitu Islam dan Sunda Wiwitan, dua dunia yang saling tabrak di dalam satu istana. Dan saat pangeran-pangeran dari istri lain berseteru dengan anak Subang Larang, Prabu Siliwangi diam. Dia nggak sanggup pilih, nggak sanggup jadi hakim di antara anak dan ajarannya sendiri. Lalu dia lenyap. Ada yang bilang Prabu Siliwangi mencapai moksa, melepaskan jasad, menyatu dengan alam. Ada juga yang percaya dia berubah jadi Maung Bodas, yaitu harimau putih keramat, penjaga Tatar Pasundan. Nah, adapun harimau ini muncul di banyak cerita rakyat, sering terlihat sebelum gempa, banjir, atau kejadian besar. Tapi yang lebih menyakitkan bukan misterinya, tapi rasa kehilangan rakyat. Rakyat Pajajaran turun gunung. Mereka masuk hutan sambil bawa sesajen. Ada yang nangis, ada yang teriak. Mereka bilang, "Gusti Prabu, baliklah, kami butuh paduka." Tapi tak ada jawaban, cuma suara dedaunan dan nyanyian burung hutan. Para pendeta terdiam, para kesatria tak sanggup bicara. Hanya satu kalimat yang terus diulang, beliau tidak mati. Beliau menunggu. Tapi menunggu siapa? Menunggu apa? Sahabat keramat wali, sebagian rakyat percaya beliau akan kembali saat tanah Sunda butuh pemimpin sejati. Tapi sebagian lain perlahan mulai melupakan. Dan disinilah cerita berubah jadi legenda. Dari seorang raja menjadi mitos.
dan cinta yang suci jadi luka sejarah yang gak pernah sembuh. Sahabat Keramat Wali, setelah kepergiannya, rakyat gak pernah berhenti nyari. Dari dusun ke dusun, dari gunung ke hutan, dari gua ke gua. Mereka percaya jejak Prabu masih tertinggal, bahwa Prabu gak pernah mati, hanya bersembunyi dari dunia yang belum siap. Di puncak Gunung Padang, orang bilang mereka dengar suara harimau, tapi gak ada jejak. Di Goa Sanghayang Tikoro, ada yang bersumpah lihat bayangan putih besar menyusuri air. Bahkan di kawasan hutan Larangwangi sering muncul sosok maung bodas atau harimau putih bermata merah menyala. Itu Prabu, itu wujud keramatnya, kata mereka yang jaga tanah Sunda sampai saat ini. Harimau putih ini bukan sembarang harimau. Ia muncul ketika hutan dirusak. Ia muncul saat rakyat tak sejalan. Ia bukan predator, tapi penjaga. Simbol kehadiran Prabu yang tak kasat mata, tapi selalu ada. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Karena di balik kisah harimau putih, ada dua dunia yang terus saling menyentuh, tapi tak pernah bersatu sepenuhnya. Ya, Islam dan Buddha. Ratu Subang Larang membawa Islam, sedangkan Prabu menjunjung Buddha dan ajaran leluhur Sunda Wiwitan. Tapi saat ini, di banyak tempat keramat peninggalan Prabu, kita lihat dua simbol itu berdampingan. Kaligrafi dan stupa, zikir dan mantra. Seolah semesta sedang bicara. Mereka memang beda, tapi dulu pernah menyatu di hati satu raja. Sampai sekarang, banyak yang ziarah, banyak yang nyepi, banyak juga yang berdoa. Tujuannya satu, mencari Prabu. Tapi sebenarnya yang mereka cari bukan jasad, bukan tubuh, tapi ruh dari seorang pemimpin yang menyatukan, bukan memecah, yang melindungi, bukan menaklukkan. Dan mungkin sampai sekarang Prabu Siliwangi masih ada, dalam bentuk yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa, yaitu di desir angin gunung, di tatapan harimau putih, di damainya dua kepercayaan yang saling menghargai. Sahabat Keramat Wali, hari ini kita hidup di zaman serba cepat. Informasi datang dan pergi. Raja-raja sudah nggak duduk di singgasana, tapi di layar-layar kecil kita. Tapi di tengah dunia yang berubah, kenapa nama Prabu Siliwangi masih kita sebut? Kenapa masih ada orang yang ziarah ke hutan, ke gua, ke batu-batu keramat? Lalu kenapa maung bodas harimau putih itu masih diceritakan ke anak-anak? Mungkin karena Prabu gak pernah benar-benar hilang. Ia cuma berpindah tempat, dari istana batu ke hati rakyatnya, dari sejarah ke legenda, dari tubuh ke jiwa. Dan mungkin hilang tanpa jejak bukan berarti lenyap, tapi menyatu. Artinya menyatu dengan tanah yang ia jaga, menyatu dengan hutan yang ia lindungi, menyatu dalam bentuk harimau putih yang mengawasi dari kejauhan. Karena kadang seorang raja tak perlu kuburan, karena ia hidup di kepala dan di hati rakyatnya. Dan banyak yang percaya, selama maung bodas masih menjaga hutan, Prabu Siliwangi belum benar-benar pergi. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Mari kita diskusi di komentar.